warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sri Rahayu, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 6 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi teks laporan hasil observasi di kelas 10 SMA. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Baik Bu, baiklah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Walhamdulillahi Rabbil wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Rafa Kusuma, Safara Indah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar materi tes laporan hasil observasi pada hari ini? Siap. Oke, kalau siap silakan bukunya dikeluarkan dan juga alat tulisnya dikeluarkan. Ayo bawa buku LKS apa enggak? Bawa semua? Kita mulai ya. Nomor 1. Apa tujuan utama dari tes laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Angkat tangannya enggak? Oke, gitu ya. Jawabannya Ibu menyampaikan informasi. Yang menyampaikan informasi. Oke, kita cek dulu ya jawabannya benar apa salah. Oke, jawabannya benar. Oke, jawabannya benar. Ini selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Apa saja sih? Yang pertama yaitu peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua yaitu peserta didik mampu menyusun laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Dan yang terakhir yaitu apa? Peserta didik mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Oke, selanjutnya ini kan kalian hanya ada LKS ya? Silakan kalian scan barcode yang sudah ibu siapkan. Nah, di barcode yang sudah ibu siapkan ini ada link, ada video pembelajaran, ada artikel dan juga ada infografik. Nah, sumber belajar ini dapat kalian gunakan untuk menambah informasi selain di buku LKS. Akan menampilkan video pembelajaran. Mari kita saksikan dengan seksama. Assalamualaikum sahabat juara. Pernahkah kalian melakukan suatu pengamatan atau observasi? Nah, kalau pernah, biasanya hasilnya itu kalian tuliskan di mana? Oke, untuk sekali ini kita bisa menuliskan hasil pengamatan atau observasi kita itu ke dalam sebuah teks yang disebut dengan teks hasil observasi atau ada juga yang disebut LHO ya, laporan hasil observasi. Nah, seperti apa teks laporan hasil observasi ini dan bagaimana susunan atau strukturnya? Temukan jawabannya hanya di video. Ada apa saja? Ayo, yang sudah ditayangkan tadi apa ujian?
boleh apa ya? Boleh berdekatan nanti kalau diskusi biar enak. Oke. Dibuka buku tulisnya, diamati secara langsung. Terus nomor 2 tadi apa? Yang bimbing. Oke, bisa dilanjutkan dan bimbingnya. Nanti kalian melakukan pengamatannya secara langsung ya. Kelompok 3 apa? Kipas angin sama proyektor. Oke, karena kipas anginnya nggak bisa diambil, jadi atau yang lainnya untuk melengkapi informasi atau data yang kalian peroleh, kalian boleh membuka HP kalian. Nanti kan ada barangnya ini kan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan minutes laporan hasil observasi buku tulis yang sudah kami buat. Pernyataan umum. Buku tulis adalah alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi, tugas atau materi pembelajaran. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih tepuk tangan dan Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar mengenai 3 struktur teks, laporan hasil observasi beserta cara presentasi. Oke. Jadi ini bukunya tugas silakan dikerjakan langsung di lembaran ibu dari ibu. Jika ibu bilang oke, oke. Jadi kalau bilang oke, kalian boleh melakukan apa yang ibu perintah. Kalau yang ibu perintahkan menyebutnya kata oke, berarti kalian nggak boleh melakukannya. Tes dulu ya. Silakan angkat bukunya. Kan nggak ada kata oke. Masih belum konsep, masih belum fokus. Oke, tes lagi. Momen terbaiknya itu presentasi ya ternyata. Ini ada yang lucu, ada yang momen terbaik apa yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran ini yaitu kita membaca cerita. Siapa ya? Jadi kita akan belajar tentang teks anekdot. Ibu selalu semangat dalam belajar dan juga disiplin agar kelak anak-anak ibu dapat menjadi orang yang sukses. Dan juga dapat membanggakan kedua orang. Untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, mereka kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.